Halo, jadi dewasa makin kesini tentunya makin berat ya. Kalau menurut gue sih, cuman ya baik berat atau enggaknya emang balik ke diri masing-masing ya. Bagaimana cara kita menyikapi suatu masalah ataupun bagaimana cara kita menyikapi sebuah permasalahan tersebut agar lebih mudah. Cuman balik lagi sih ya, itu kan balik ke diri sendiri. Gue bingung mau mulainya dari mana, cuman kayaknya media ini sekarang menjadi salah satu media untuk gue sharing deh. Karena gue udah bingung makin dewasa ya makin berat tanggung jawab. Gue ngerasa diri gue ini introvert. Menurut gue pribadi ya. Jadi gue bercerita dari sudut pandang gue yang menurut gue introvert. Tapi gue juga udah sempat ngetes sih, ngetes di apa namanya kayak online ya, bahwa hasilnya gue condong itu introvert. Yang katanya orang-orang introvert itu cenderung pendiam. Ya gue setuju, cuman mungkin pendiamnya itu sikapnya dia kepada lingkungan. Menurut gue ya, gue juga nggak tahu sih, cuman ya ini versi gue aja. Gue tidak tidak meuniversalkan semuanya. Setiap orang pasti punya caranya masing-masing, kayak gimana gue juga nggak tahu, pasti yang jelas punya caranya masing-masing lah untuk menyikapi sebuah lingkungan, kondisi dan lain sebagainya gitu kan. Oke, jadi belum lama ini gue kena PHK. Gue kena PHK karena kantor perusahaannya bangkrut. Kantor perusahaannya bangkrut. Mau nggak mau impact yang harus gue rasain adalah pemutus hubungan kerja. Pada saat lagi momen-momen puasa dan mau lebaran kayak gini ya, THR dan lain sebagainya kan pasti menjadi sebuah momentum ya untuk kita sharing dan berbagi karena kita punya rejeki gitu kan. Cuman ya udahlah ya, emang udah jalannya begini, kita nggak ada yang tahu. Dan mungkin media ini sekarang jadi tempat gue sharing. Ya, jika mungkin kalian ada yang merasakan hal yang sama ya kita bisa sharing lah. Karena gue ngerasa balik lagi ke introvert tadi ya, kenapa gue bisa bilang seperti itu karena ya gue udah sempat ngetes gitu ya, walaupun gue nggak tahu itu valid apa enggak. Maksudnya kalau dari hasil memang cenderungnya introvert. Terus kalau dilihat dari tanda-tanda yang kayak gue rasain, pertama, pertemanan dan circle gue itu kecil. Gue punya teman cuma 6 orang, dan 6 orang itu termasuk tetangga gue. Jadi teman-teman kecil gue yang tumbuh dan berkembang tuh di sini gitu, di Tangerang. Di lingkungan kerja ada temen tapi nggak akrab, lebih ke batas say hello aja sih. Ya mereka punya kehidupannya. Begitupun juga dengan gua gitu kan. Jadi cuman ya kita sebatas ramah aja. Nggak terlalu nggak terlalu intim, nggak terlalu dekat gitu. Jadi akhirnya ya gua ngerasa sesuai gitu. Circle-nya sedikit, teman sedikit gitu kan.
Ditambah lagi teman-teman gue udah pada mulai menikah. Teman-teman gue udah pada mulai menikah, punya kehidupannya masing-masing, punya apa namanya keluarga lah ya. Ya jadi udah sangat kecil gitu, udah sangat kecil untuk ketemu sama mereka, main kayak dulu, main bola apa segala macam, kayaknya udah sangat jarang ya. Cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa juga gitu, karena memang kehidupan harus tetap berlanjut apapun gitu kan. Terus sekarang gue ngerasa kayak apa-apa emang bener ya, apa-apa itu harus sendiri emang. Ya maksudnya kayak ya kita harus mandiri tanpa harus berharap dengan orang lain. Ya berharap sewajarnya lah gitu kan, jangan terlalu berlebihan. Karena gue cukup ngerasain ternyata emang kecewa ya berharap sama manusia gitu ya. Sempatlah ngalamin di fase itu, karena gue juga yakin mungkin kalian juga pernah ngalamin di fase itu gitu. Jadi ya kita emang dipaksa keadaan harus apa-apa sendiri, harus bisa, harus mampu, harus sanggup. Karena waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan tanpa peduli apapun yang terjadi gitu kan. Lu lagi happy, lu lagi sedih, ya waktu tetap berjalan gitu. Dan itu ya apa ya, jadi ada kesadaran sih, khususnya buat diri gue ya. Sampai kadang beberapa hari terakhir ini gue tidurnya agak kurang kurang apa ya, kurang nyenyak kali ya. Kalian pernah gak sih yang ngerasa kayak gitu? Ya gue sih yakin dan percaya pasti kalian pernah lah ya ngalamin, tapi dengan caranya masing-masing ya, karena kan ya kalian lah yang merasakan gitu. Ya ibaratnya teman makin sedikit gitu kan, otomatis kan bingung lu cerita ke siapa. Kadang tuh gue pengen sharing ke siapa ya, gue mau ngechat teman gue, tapi ternyata kalau dia udah punya anak, udah menikah gitu kan, kayaknya nggak etis gak sih? Kalau gue ngerasa nggak etis. Maksudnya ya dia udah punya kehidupannya gitu kan. Ya kalau sebatas ketemu ngobrol ya oke gitu, tapi kalau untuk setiap hari ketemu dan kayak zaman-zaman SMP sekolah dulu tuh kayaknya nggak akan bisa luangin waktu bareng gitu. Kalaupun bisa ya kita harus sama-sama ngerti. Karena kalau gue kayaknya sih enggak lah. Karena kan dia udah punya anak, udah punya bini, udah punya kehidupannya masing-masing gitu. Jadi kayak ya emang balik lagi, kita tuh apa-apa sendiri, apa-apa harus mampu dan bisa gitu kan. Cuman ya balik lagi, ini dari point of view gue doang sih. Terus sekarang juga ya mengenai pekerjaan ya, khususnya gue sempet nanya ke temen-temen, yang temen gue itu yang 6 orang, udah susah juga ya, mereka udah pada ya sempet nanya pekerjaan, tapi ya mereka nggak bisa ngejamin lah untuk pasti bisa masuk atau apa segala macam ya kan. Pasti perusahaan kan melihat kebutuhannya butuh apa enggak gitu kan. Jadi ya udahlah, mau nggak mau kita jalanin, dan gue bingung. Jadi gue mau kayak sharing cerita gitu kan mengenai tadi ya, itu sekilas yang saat ini gue rasain sih, yang
gue alamin. Karena PHK tuh gak enak gitu kan, karena lu gimana ya, ya gue yakin dan percaya pasti juga ada kok dari kalian yang sedang ngalamin fase yang hampir sama kayak gue. Maksudnya gini, fase yang samanya itu kalian secara tidak langsung jadi tulang punggung keluarga. Entah gimana, entah kalian anak pertama atau anak terakhir, bahkan anak satu-satunya, atau anak laki-laki satu-satunya, atau bahkan apapun itu gitu. Ya kalian adalah harapan keluarga gitu. Berat ya. Berat, gue ngakuin juga berat kok. Berat karena ya gue sisi manusia biasa gitu ya. Maksudnya gue ingin mengekspresikan ya gue manusia biasa gitu yang punya perasaan juga. Jadi kayak ya Allah, berat ya ternyata, gak gampang, gak mudah. Dibilang nyerah juga gak mau, dibilang ngejalanin juga bisa gak sih, kayak dihindarin gitu. Tapi kan kayaknya gak mungkin ya kan. Mau gak mau, suka gak suka, kita harus hadapin.